kamera yang Prof recommend buat para newbie yang pengen pakai kamera mirrorless. Gambarnya Xiaomi pastinya. Udah VR. Biasa lensa-lensa Nikon itu yang VR tuh tajam loh. Kan? Buktinya sendiri matanya yang di-lock. Salah satu keunggulan Nikon Z50 adalah di picture control profile-nya. Prof, kalau Nikon Z50 ini sejajar dengan kamera apa dari merek-merek sebelah? Ya, biasanya sih mereka punya ciri khas sendiri, mereka punya fitur-fitur tersendiri. Tapi kalau Prof bilang hasilnya, pastinya harus beli di Sentra Digital. Sentra Digital itu toko paling murah, paling lengkap. No debat, bos. Buktinya sendiri. Buktinya sendiri. Halo, sahabat Sentra Digital. Ketemu lagi sama Prof. Prof kali ini dipinjemin kamera Nikon Z50. Nih barangnya. Tuh. Kamera yang Prof recommend buat para newbie yang pengen pakai kamera mirrorless. Salah satunya Nikon Z50 ini. Kita bedah ya satu-satu ya. Nikon Z50 ini kamera mirrorless dengan sensor APS-C seri Z pertama yang dipadukan dengan lensa kit Nikon S1650 VR. Sudah ada image stabilizer di lensanya. F-nya 3,5 sampai 6,3. Gambarnya Xiaomi pastinya. Udah VR. Biasa lensa-lensa Nikon itu yang VR tuh tajam loh. Kan? Memang hasilnya tajam. Kalau Prof bilang untuk tone warnanya mirip banget dengan Nikon DSLR. Nikon banget deh tone warnanya ini. Jadi hampir nggak berubah tone warnanya dari Nikon DSLR ke mirrorless-nya. Nah, Nikon Z50 ini kamera digital mirrorless dengan format DX dan sudah pakai Z-mount. Itu berarti untuk lensa-lensa barunya. Kalau saya bilang desainnya kecil ya, compact. Tuh, cocok lah, cukup. Grip-gripannya juga enak kok. Ergonomis banget sih kalau Prof bilang. Terus tombol-tombolnya sendiri mirip banget sama DSLR Nikon. Untuk mode video dan fotonya ini ada di luar, jadi tinggal ceklekin aja. Untuk pindah-pindah mau foto mau video. Overall yang lain mirip banget sama DSLR Nikon. Untuk bahannya, Nikon ini memang nggak main-main kalau bikin kamera. Dia dengan kelas mirrorless. Ya kalau Prof bilang mirrorless pemula, newbie. Tapi bahannya sudah magnesium alloy. Dia memang didesain khusus untuk tahan terhadap cuaca ekstrim. Prof dulu pernah pakai Nikon 7100. Sempat Prof bawa ke Jepang waktu itu, suhunya -5. Tadinya takut sih. Ternyata begitu baca lagi reviewnya, memang didesain khusus untuk tahan cuaca. Jadi fungsinya normal semua kok. Ya foto, videonya itu nggak ada kendala sama sekali loh. Nah kalau kita bicara sensor, kita bilang tadi kan sensor APS-C. Sebenarnya sensor di Nikon Z50 ini sudah pernah dipakai di Nikon D500. Sensor CMOS 20,9 megapiksel. Untuk prosesor gambarnya, dia udah pakai Expeed 6, salah satu prosesor gambar terbaru. Karena untuk yang di atasnya lagi, Expeed 7, itu baru ada di Nikon Z9. Nah, kelasnya tinggi banget. Jadi ini cakep banget untuk gambarnya.
Untuk LCD-nya, ini juga Prof seneng nih, layarnya gede. 3,2 in. Dia bisa di flip down. Yang kerennya, layarnya itu touchscreen. Dan dia sudah seperti handphone aja lah touchscreen-nya. Sensitif banget. Jadi udah nggak pakai nge-lag lagi kalau di touchscreen. Fokusnya juga udah bisa di touchscreen. Nah, untuk layarnya sendiri, dia sudah pakai teknologi IPS OLED dengan 2,3 megadot. Pastinya resolusi tinggi. Untuk kita bekerja di kondisi terang atau outdoor, nggak perlu khawatir. Karena resolusi layarnya sendiri sudah didesain untuk kondisi cuaca terang. Kalau kita bilang kebanyakan mirrorless itu viewfinder-nya kecil-kecil. Ini salah satu keunggulan di Nikon Z50 ini. Enak buat nginceng di mata. Dan viewfinder-nya sudah LCD juga. Bisa difungsikan untuk playback. Jadi kalau sampai terang banget, ngintipnya susah untuk di layar masih silap, lihat aja di viewfinder. Kalau bicara ISO di Nikon Z50 ini, dia ISO-nya dari 100 sampai 51.200. Jadi untuk low light-nya, fungsinya nggak masalah. Ini Prof ada contoh fotonya. Ini kalau nggak salah di ISO 10.000 yang Prof bikin. Nah, pertanyaannya buat temen-temen yang suka liputan dan suka foto ngejahit. Nikon Z50 ini sudah bisa continue shooting sampai 11 frame per second. Dan lebih kerennya lagi, dia sistem autofocus hybridnya 209 titik. Ganteng kan? Untuk mode foto, autofokusnya itu pakainya adalah eye detection. Jadi kalau foto lagi liputan, foto orang, foto model, kan, matanya yang di lock. Jadi nggak usah takut. Biasa kan kita cukup kesulitan, tapi ini sudah ada sensornya untuk eye detection. Nah, ini ada Prof bikin contohnya ini foto panning. Ini speed 50 dengan f14 dengan ISO 100. Masih bisa cakep kan? Kalau Prof bilang, salah satu keunggulan Nikon Z50 adalah di picture control profile-nya. Biasa yang standar itu ada tentunya standar, natural, vivid, monokrom, portrait, landscape, ada juga flat. Khusus di Nikon Z50 ini karena memang diciptain untuk para content creator, dia ada tambahan fitur creative picture control-nya. Jadi filter warna yang ada di Instagram atau di sosial media ada di sini. Seperti look seperti apa, dream kan, morning look, apa pop kan, denim, melankolik, sepia, polar, grafit itu black and white ya kan, ya tone abu-abu begitulah, abu-abu hitam grafit kan. Masih banyak lagi sih. Dan picture profile control ini bisa untuk foto dan videonya. Keren nggak tuh? Menurut Prof ya, yang kerennya kalau ada creative picture control ini, kalian bisa cetak foto kalian yang kalian pakai color picture profile tadi dengan ukuran gede. Pasti nggak pecah, langsung dari source-nya. Apalagi tadi kan udah dibilang 20,9 megapiksel sensornya APS-C. Jadi kalau mau bikin foto-foto begitu dicetak poster, kan, ya motonya pakai ini, pakai Nikon Z50. Prof mau bahas untuk perekamannya atau videonya. Nah, Nikon Z50 ini sudah mampu merekam 4K UHD Ultra High Definition hingga 30 fps loh. Keren kan? Berarti bukan kaleng-kaleng nih kamera. Terus ditambahin lagi ada fitur untuk slow speed hingga 120 fps dengan kualitas Full HD. Prof kemarin coba
bikin-bikin nih untuk syuting pakai slow speednya. Dilihat ya, seperti apa nih slow speednya dia. Dan gambarnya juga lihat, tajam. Nah, ini hasil video slow speednya. Menurut kalian gimana? Nikon Z50 ini dalam mode videonya, autofocusnya yang digunakan adalah face detection. Muke lu gue lock. Tuh. Rasanya Nikon menciptakan ini memang untuk para vlogger. Minum dulu Vietnam Drip dari PSO Kopi. Dia ini juga dilengkapi untuk jack mic 3,5. Kalau untuk mic eksternal bisa dipasang. Untuk koneksi perkabelannya juga Prof kasih tahu nih. Tadi ada mic 3,5 inch, terus ada micro USB. Fungsinya dia untuk ya bisa transfer data, bisa untuk ngecharge di body. Ada juga mini HDMI. Ini hanya berfungsi untuk transmit data atau kalau mini HDMI ke HDMI colok TV bisa langsung dilihat di situ playbacknya, layarnya jadi gede. Untuk koneksi non perkabelan wireless ini sekarang udah umum, ada WiFi, ada juga Bluetooth, dan bisa langsung dikonekin ke handphone kalian melalui WiFi dan Bluetoothnya. Tapi kalian mesti install dulu aplikasi dari Nikon Snap Bridge. Diinstal dulu dari Google Apps, habis itu baru bisa transfer data, transfer gambar, habis foto pindahin, upload ke sosial media. Oke. Ada juga beberapa catatan yang Prof buat untuk Nikon Z50 ini. Yang pertama nih ya, dia belum ada sensor shift stabilization-nya, itu stabilizer di bodinya. Tapi dikompensate sama Nikon dengan lensa kit yang ada VR-nya, jadi cukup membantu lah. Terus biasanya di kamera-kamera yang ada pada umumnya dia ada pembersih debu sensor otomatis. Di sini belum ada. Biasanya tuh kalau kotor-kotor dikit lah ya, dengan debu mikro yang nggak terlalu membandel, itu pakai itu aja digoyangin rontok biasanya. Terus untuk di videonya soundbar-nya ini nggak bisa ditampilin begitu kita lagi ngerekord. Jadi kalau mau melakukan syuting itu ya mesti detail dulu, mesti dilihatin satu-satu. Oke, soundnya sudah masuk, cek. Yang terakhir buat Prof, nggak tahu ini kekurangan apa enggak, layar ini di flip 180 derajat. Cuman mount tripodnya ini, mount seperempatnya, dia ada di tengah-tengah layar. Jadi ya rada-rada ketutupan dikit layarnya. Tapi nggak masalah sih. Yang penting hasil jadinya. Nah, ini dia. Biasa kan suka ada yang tanya-tanya tuh. Zaman bahasa dulu, brand war. Prof, kalau Nikon Z50 ini sejajar dengan kamera apa? Dari merek-merek sebelah. Nah, kalau Prof bilang untuk Nikon Z50 ini dia bersaing ketat. Kalau dari Sony ada Alpha 6000, dari Canon M6 M6 Mark II. Kalau dari Fuji ada Fuji X-T30. Ya biasanya sih mereka punya ciri khas sendiri, mereka punya fitur-fitur tersendiri. Tapi kalau Prof bilang hasilnya 11-12. Ya tinggal kenyamanan kalian aja mau pakainya yang merek apa, kuning, merah, atau orange, atau hitam. Nah, tentuin aja pilihan kalian mau pakai yang mana. Pastinya harus beli di Sentra Digital. Sentra Digital itu toko paling murah, paling lengkap. No debat, bos. Buktiin aja sendiri. Oke? Oke, terakhir nih. Buat kalian yang mau lihat perbandingannya antara Nikon Z50, Sony Alpha 6400, Fuji X-T30, komen aja di bawah. Oke? Pokoknya kalau komennya lebih dari 50,
Prof bikinin perbandingannya. Jadi kalian bisa tahu deh hasilnya seperti apa. Nah, jadi kalau yang mau bingung-bingung mau beli yang mana nih, bisa dilihat dulu perbandingannya seperti apa, tinggal pilih. Terakhir, jangan lupa like dan subscribe. Oke? Sampai ketemu, Prof. Sampai ketemu sama Prof di produk berikutnya. Ada juga nanti Nikon lagi. Oke? Dah.